sebelum menjadi ketua Tanfidiyah prosesnya itu apa saja ya sehingga sampai sekarang bisa dipercaya sebagai ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama di Kudus. Perjalanan saya itu cukup panjang, mulai dari Ketua Ibnu di Ranteng Hasyim Asy'ari. Di prinsip kami itu, berorganisasi tidak hanya kegiatan itu tiap orang bisa, harus meninggalkan sesuatu. Makanya kemudian teman-teman kita ajak berpikir apa sesuatu yang nanti bermanfaat untuk umat itu. NU harus tetap jaya, harus tetap menjadi panutan masyarakat, harus tetap menjadi apa ini eh, rumah besar masyarakat Indonesia itu. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Selamat malam Pod Culture, ya podcastnya anak culture, podcastnya kaum pergerakan, guys. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode 3 ya, episode 3, dan alhamdulillahnya kita masih lanjut ya, karena kemarin sempat berhenti 1 minggu atau 2 minggu ya, 2 minggu karena ada suatu hal, karena tim produksinya masih sibuk sibuk persiapan event-event besar yang akan nanti kita sampaikan di sini ya. Bintang tamu kali ini sangat spesial sekali ya. Kita kedatangan tamu sangat spesial, sangat karismatik termasuk orang nomor 1 juga di Kudus, khususnya di Nahdlatul Ulama. Kita hadirkan Kiai Haji Asyrafi Masitoh. Tepuk tangan, guys. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kabarnya sehat ya? Sehat-sehat, semoga dengan yang berah kita Iya. tetap sehat. Amin, semoga sehat selalu Kiai. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Ini podcastnya dari Ansor TV. Podcast untuk membahas tentang keorganisasian, pandangan-pandangan ideologi dan yang lainnya, termasuk juga sebagai media hiburan. Hiburannya kader-kader Ansor yang pada nganggur-nganggur ini. Ya, ya. Kalau nganggur pasti jadi program biasanya. Gitu. Ya. Eh, kita mungkin dari warga Kudus sudah tahu semua ini, beliau Kiai Haji Asyrafi Masitoh. Beliau adalah salah satu ulama karismatik dan juga sekarang menjadi ketua Tanfidiyah nih. Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus masa hikmah 2025 sampai 2529. 29 gitu. Beri tepuk tangan buat Kiai. Semoga selalu lancar ya, diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan program-programnya. Pertama-tama yang kami sampaikan, Kiai ini dulunya sebelum menjadi ketua Tanfidiyah prosesnya itu apa saja ya sehingga sampai sekarang bisa dipercaya sebagai ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama di Kudus. Perjalanan saya itu cukup panjang, mulai dari Ketua Ibnu di Ranteng Hasyim Asy'ari. Hamzah Hasyim Asy'ari itu yang pertama, karena saya murid pertama di sana. Kemudian Sekretaris WAC Gebok, kemudian Ketua Cabang Ibnu, kemudian eh, di PWNU juga pengurus wakil Ketua PWNU Ibnu. Oke. Di Ansor juga pernah jadi Ketua PC Ansor dan mengurus wilayah PT Ansor, PW Ansor. Kemudian di PMII, alhamdulillah meskipun tidak mencari, karena saya ingat betul Ketua I Melawar itu jabat dengan dicari, kalau ketemu jangan lari. Sehingga pada waktu konferensi PCNU di SMKNU Ma'arif 1 itu dulu saya dipilih, dan itu karena petua itu saya lakukan, jangan dijahit tapi ketemu jangan lari itu. Sehingga
sampai yang kedua ini saya sudah sama sekali tidak ingin untuk yang kedua. Untuk yang kedua Untuk ini yang kedua ya. ini bahkan saya tidak ngerti kalau saya itu dipilih lagi. Maka pada saat saya dipilih saya menangis itu. Saya menangis betul itu karena kondisi kesehatan memang agak menurun karena habis sakit. Karena dulu mengapa sakit, karena berpikir dan berbuat yang terbaik untuk satu abad NU itu loh. Oh, satu Satu abad abad NU itu kan saya betul terforsir betul itu. Siang malam saya butuhkan untuk kepentingan NU di satu abad NU itu, sehingga tidak menghiraukan kesehatan, Iya. tidak mengenal waktu, tenaga pikiran, sehingga akhirnya saya jatuh sakit. Iya. Tapi alhamdulillah tetap sehat. Tetap sehat alhamdulillah, tajungane Alhamdulillah. wong berah itu. Ya, beri tepuk tangan buat Yai Asrafi ya. Mulai dari tingkat pelajar ya, Ya. sampai sekarang yes, bahkan dipilih ke periode kedua ya. Kedua nih. Periode kedua. Sebelum saya lanjutkan ya, ini ada pujukan. Kebetulan menu hari ini toyo petak ya. Masih pola. Kan kebagian ngombe aku mulai. Alhamdulillah. Karena di mobil di wiridan terus ngelak itu. Alhamdulillah dapat unjukan juga ini. Terima Iya. kasih. Masih polos guys. Kalau belum ada sponsor. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang perjalanan Yaya Asrafi itu mulai dari Ibnu ya, didedikasikan untuk NU, bahkan sampai pernah jatuh sakit pun masih diberikan kepercayaan untuk menjalankan estafet NU ini. Kira-kira ya ini selain tadi yang sudah disampaikan dawuhnya Yai Munawar Khalil, jika sudah dapat jabatan jangan lari ya. Kira-kira siapa lagi tokoh atau guru Yai yang menginspirasi sehingga Yai Asrafi kuat untuk menjalani amanah menjadi ketua ini? Saya dididik sejak itu oleh Maksum Aka. Maksudnya Mulai dari Sanawi, Alia, itu beliau yang mendidik, termasuk itu jadi beliau juga yang menghantar, mendidik kami, membimbing kami. Beliau itu luar biasa, semangat untuk berkarya luar biasa. Sampai pun mau menjelang ke Pundut itu, ke rumah untuk bicara soal organisasi beliaunya itu, sehingga tidak pernah kita bisa menghilangkan memori beliaunya itu. Hampir kabudut masih ke rumah untuk bicara organisasi, tidak bicara yang lain. Itu beliau jadi contoh dan jadi guru kita bersama itu, Maksum Aka itu. Maksum Aka. Selain itu ada lagi ya? Tentu ya bapak saya itu yang dulu juga pernah jadi pengurus cabang NU, dari kepala desa yang mundur. Ngapa? Karena tekanan politik pada itu. Beliau memundurkan diri karena harus memasuki partai yang tidak NU itu begitu. Jadi dulu itu kan yang NU itu digenjot tahun 71. Beliau itu mundur karena harus dia mempertahankan NU-nya, tapi dari pihak pemerintah tidak boleh NU gitu. Ada 3 lurah yang pada waktu itu mundur itu. Baik, kemudian Karangmalang bapak saya, dan Menoro itu. Kauman ya. Kauman Menoro ya. Ada 2 tokoh ya, ada Yai Maksum Aka, kemudian ayah dari Yai Asrafi, kemudian tadi ada juga Yai Munawar Khalil. Terus terkait ini ya perjalanan, Pak Tony bisa ditanyakan. Pak Asrafi ngapunten udah 1 atau 2 periode dua periode ya di PCNU Kudus Tanfidiyah kira. Nah, di periode 1 atau di periode 2 mungkin ada perjalanan yang Pak Asrafi bisa ceritakan ke teman-teman semua yang ada di sini, dari mulai awal terpilih sampai program NU yang di Kabupaten Kudus itu yang bagaimana jadi gitu. fokus utama itu. Jadi prinsip kami itu berorganisasi tidak hanya kegiatan itu setiap orang bisa, harus meninggalkan sesuatu. Makanya kemudian teman-teman kita ajak berpikir apa sesuatu yang nanti bermanfaat untuk umat itu. Lahirlah NU Center itu. NU Center yang sekarang sudah ada 3,7 hektar itu. Alhamdulillah. Di Gulang itu. Dan masih juga ada dana untuk pengembangannya itu.
Karena sekarang berperintisan sehingga baru pengadaan tanah. Bangunan sudah ada, cuman ya memang belum sepenuhnya terwujud itu. Tapi atas kerjasama kita bersama, tanggung jawab umat Kudus, NU Kudus, Jawa ke depan juga akan jadi itu. Jadi itu program yang terus kita gaungkan pada umat NU di Kudus itu. Dan untuk kedua ini selain meneruskan program Nusantara ini ada 2 program yang menjadi prioritas yaitu klinik dan ekonomi. Klinik Iya, dan klinik. ekonomi. Kesehatan. Jika harapannya semua KBC nanti punya klinik, kemudian punya semacam Iya, umat NU itu. Umat, oh, iya. Yang ini sudah ada beberapa yang di MBC itu. Itu program-program utama kami untuk periode yang kedua ini. Tentu semua lembaga harus ada kerjaan, harus ada tugas Iya. itu sesuai dengan kapasitas masing-masing itu. Di fokus utamanya tentang NU Center ya. Oke. Untuk kedepannya nanti NU Center yang bergerak di bidang klinik kesehatan ya, dan Pendidikan juga ekonomi. NU Center nanti rencana ada pondok pesantren, Ada pondok pesantren juga. ada universitas. Kalau kita Universitas. kita pikir ke depan ya, Iya, planning dengan program jangka panjang ya. panjang itu, kemudian ada tempat usaha Oh, dan oke. masjidnya, dan tentu ke depannya kita punya rumah sakit di sana. Alhamdulillah kita punya ketua lembaga kesehatan yang luar biasa itu. Iya. Ketua LKNU. Oke, LKNU itu yang luar biasa itu. Oke, Luar biasa gitu untuk sepak terjangnya luar beliau. biasa itu. Alhamdulillah, mugi-mugi Pak ini berkahi. Berkah. Oke. Pak Asrofi ngapunten, ini juga mumpung momennya ini di Hari Santri ya. Kita selaku santri di Nahdlatul Ulama kan emang udah pasti merayakan kira-kira boleh disampaikan mungkin kegiatan Hari Santri di tahun ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah, tergantung ini ketua panitia. Dulu tuh saya ketua panitia yang pertama di santri itu. Oh iya, pertama kali Karena santri pertama di Kudus. kita gaungkan pada umat seluruh masyarakat dengan menghadirkan seluruh ranting dan sekolah untuk roadshow, muter Kirap. Kabupaten Kudus kirap itu. Iya. Alhamdulillah juga sukses pada waktu itu. Semua kecamatan MBC bisa kita, kecuali undaan, karena memang undaan dari undaan sendiri, kan tidak mungkin kita putar dari undaan itu. Iya. Tapi ada ratusan bahkan mungkin ribuan mobil baru yang ikut pawai akbar untuk memperingati hari pertama setelah diresmikannya Hari Santri itu. Tahun berapa itu ya? 2015 ya? 15 ya. 2015 itu awal mula Oke. perayaan Hari Santri. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Masih sekolah. Belum lahir malah. Udah. Kebetulan ikut arah-arahan mobil Iya. Pak Yai. Oh, ikut arah-arahan. Oke, alhamdulillah. Kemudian sekarang ini ya banyak semua kegiatan, semua lembaga ada kegiatan masing-masing sesuai dengan program masing-masing itu. Iya. Termasuk Badan Otonom juga kita harapkan berkegiatan juga itu. Maka komunikasi antar lembaga dan Badan Otonom betul-betul luar biasa untuk tahun ini. Ya, saya lihat dari pamflet perayaan Hari Santri ini banyak, ada yang dari Ansor, dari Ibnu, ada dari Les Bumi, banyak rangkaian-rangkaian. Nanti kita ngobrol tentang Hari Santri bersama ketua panitianya. Langsung ya. Oke. Nah, kira-kira nih Kiai, ada pertanyaan mungkin terkait sebagai anak muda ini, Iya, anak muda. ya, anak muda menyikapi fenomena yang sekarang, ya kita sebagai warga NU nih, dengan adanya ideologi yang transnasional katakanlah ya, atau ideologi luar yang dibawa ke sini sehingga tidak sangat berlawanan, berlawanan ya. Sikap dengan- kita sebagai warga NU itu bagaimana ya? Jadi NU itu harus sesuai dengan yang dikembangkan oleh Mbah Hasyim dan Mbah Wahab itu. Ya. Kita ditunjuk terus langsung oleh Kanjeng Nabi. Pada waktu itu Raden Rahmat Sunan Ampel itu kan ngaji di Madinah. Itu ditemui Kanjeng Nabi, disuruh membawa Islam jamaah ke Indonesia. Sehingga beliau dengan wali songonya itu, Ya.
itu membawa Islam Aswaja ke Indonesia. Alhamdulillah kita tetap meneruskan perjuangan beliau, termasuk pada waktu berdiri NU itu bahwa penghadap Raja Ibnu Saud itu. Termasuk juga yang penting harus kami sampaikan pada umat, pada masyarakat itu, dulu Mbak As'ad Arifin yang membawa apa itu tasbih dan apa tongkatnya Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim itu ngutus sama muridnya nama Mbah Mujib Ridwan, putrane Mbah Ridwan itu untuk melaporkan hasil warga 27 di situ Bondo ke Mekah langsung. Ya, diberikan diberikan semacam wirid sebagai sangune wirid. Ya, diwirid beliau ini kemudian ditemui dengan Nabi Ja'far Ghazali dan Raden Rahmat, hingga melaporkan hasil muktamar ke 27 di situ Bondo itu. Hingga anak-anak muda sekarang juga menjadi penerus. Dulu saya Ibnu kemudian Ansor dari NU, sekarang dengan ini sudah Ansor, dari Ibnu Ansor, kemudian ke depannya harus memegang NU. Itu apa? Meneruskan perjuangan para pendiri, para muassis itu langsung dari Kanjeng Nabi. Itu luar biasa. Kita bersyukur, kita harus bangga dengan NU karena langsung diunjuk oleh Kanjeng Nabi lewat para walinya itu. Untuk menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah tentunya misi. Maka alhamdulillah di Kudus itu kan ma'arifnya besar. Kemudian itu menjadi kaderisasi yang luar biasa pendidikan itu. Pendidikan ma'arif itu besar, bahkan beberapa kali 10 kali juara Porsema Jawa Tengah itu luar biasa Kudus itu. Kemarin juga baru ya. Iya, kemarin yang ke-10 itu dari 12 kali itu 10 kali kita menjuarai Porsema. Tepuk tangan. Jadi NU Kudus itu salah satunya juga sebagai barometer ya, mulai dari Ibnunya, Ansor, Las Bumi dan yang lainnya, semua jadi percontohan untuk pimpinan yang lain-lain gitu guys. Iya. Ini kan menurut cerita orang-orang yang di sana sebenarnya. King NU-nya Kudus ya. Oh, itu fakta kok, orang-orang wilayah dolannya ke sini kok gue ini. Orang-orang pusat. Ada lagi Pak Tony yang mau ditanyakan kepada ya Prof? Mungkin itu lebih spesifik penyikapan kita selaku kader NU itu Pak. Mungkin biar tidak terpontang-panting ya dengan isu-isu yang ada di situasi saat ini Pak. Pripun Pak? Jadi saya berharap kader termasuk warga NU dan utamanya kader ini jangan nge-share hal yang negatif. Belum tentu itu benar. Yang menyangkut soal-soal yang kan masuk medsos kan langsung cemebar itu, viral itu. Jangan gesa-gesa untuk mengviralkan itu karena belum tentu benar. Dan kita memang sudah lebih dari 1 abad ini, 1 abad NU ini, abad kedua ini, semoga abad kedua juga luar biasa ini tanggung jawab kita sebagai umat warga NU itu untuk meneruskan perjuangan para leluhur itu. Ya memang suatu saat ada naik turun itu biasa dan biasa itu, tapi ya kita tetap optimis. Warga NU tetap optimis bahwa ke depan NU ini menjadi harapan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, termasuk dunia. Karena di PBNU itu hampir setiap hari informasi yang saya terima itu duta besar dunia banyak ke PBNU untuk ngaji tentang Islam Nusantara. Ini yang harus kita syukuri bahwa Islam Nusantara itu bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah ala Indonesia itu. Terakhir ya, karena ini podcast ini didengar orang banyak, jadi pesan untuk anak muda, ya anak muda untuk agar lebih giat lagi nguri-nguri Nahdlatul Ulama, biar giat lagi untuk mau bergabung di organisasi, bukan hanya kultural ya, bukan hanya apa ngajinya pengakuan aku NU tapi nggak mau masuk di organisasinya ini gimana ya? Ya makanya kaderisasi itu menjadi sangat penting. Mengkader di Ibnu, kemudian nanti Ansor kader di NU, nanti ada kaderisasi juga. Dan di semua lembaga ada kaderisasi, itu menjadi bagian dari proses meng-NO-kan wong NO. Jadi agar kita jadi itu di sekedar NO anggota, tapi penggerak NU. Penggerak NU yang bisa
mengantar NU ke semua lini masyarakat itu. Maka kita sebagai penanak muda NU dan yang aktivis ini harus terus-menerus memperjuangkan NU kepada masyarakat umum ini, agar mereka sadar betul bahwa keterlibatan mereka umat itu menjadi sangat penting bagi NU ke depan itu. NU harus tetap jaya, harus tetap menjadi panutan masyarakat, harus tetap menjadi rumah besar masyarakat Indonesia itu. Terima kasih Kiai. Beri tepuk Terima tangan kasih. buat Kiai Asrofir. Masya Allah. Luar Harapannya biasa. NU ini menjadi harapan untuk semua umat ya, Nggih. agar lebih besar lagi sebagai pedoman juga untuk bermasyarakat. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk episode 3 kali ini ya, bersama dengan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, Mas Hikmah 2025 sampai 2009. Semoga selalu lihat ya. Amin, amin, Semoga selalu diberi berkah untuk setiap langkahnya. amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pop culture, tertawa belajar semua dari